Tanaman senggugu merupakan tanaman perdu tegak yang memiliki tinggi 1-3 meter. Pada bagian akar berwarna abu kehitaman. Akar senggugu mengandung glikosida fenol, manitol dan sitosterol. Selain itu, terkandung pula flavonoid, triterpenoid, tanin, kuinon, dan saponin. Nama lokal senggugu antara lain singgugu, Sunda, srigunggu, sagunggu, Jawa, kertase, pinggir tosek, Madura, sinar baung kudu, Batak Toba, tinjau handak, Lampung. Dalam bahasa Cina, senggugu disebut santai honghua. Daun senggugu bersifat tunggal, tebal, dan kaku. Tangkainya pendek, berhadapan, berbentuk bundar telur sampai lancet dengan ujung dan pangkal berbentuk runcing. Sementara, tepinya bergerigi tajam. Pertulangan menyirip, kedua permukaan berambut halus panjang 8-30 cm, lebar 4-14 cm, dan berwarna hijau. Daun senggugu memiliki rasa pahit, getir, pedas, dan sejuk. Daunnya mengandung kalium, sedikit natrium, dan alkaloid. Tanaman senggugu bisa diperbanyak dengan pembibitan biji, setek dari batang ataupun setek dari pangkal pucuk. Ada banyak metode pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah pengobatan gurah. Meskipun terkesan tradisional, namun metode pengobatan ini tetap memiliki relevansi yang besar dan tetap eksis di kalangan masyarakat saat ini. Metode pengobatan gurah berguna untuk mengeluarkan lendir beracun yang mengandung kuman dan penyakit. Metode ini digunakan dengan cara memasukkan ramuan berupa madu atau ramuan lainnya ke dalam hidung. Ramuan ini akan merangsang saraf tubuh untuk bereaksi mengeluarkan lendir yang kotor melalui rongga hidung dan mulut, dengan memakan waktu 15 menit, 1 hingga 2 jam, sampai lendir-lendir kotor tersebut dapat dikeluarkan seluruhnya. Pengobatan gurah memiliki manfaat dapat membantu suara menjadi merdu, kuat dan nyaring, serta mampu mengatasi beragam penyakit seperti TBC, asma, pilek berkepanjangan, batuk berdahak, gangguan saluran penafasan dan gangguan pencernaan. Pengobatan gurah juga diyakini dapat mengobati gangguan sinus. Dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1076, Menkes, SKVII, 2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional, gurah digolongkan dalam pengobatan tradisional. Ramuan gurah disejajarkan dengan jamu, tabib sinse, homeopati, aromaterapis, dan pengobat tradisional lain yang menggunakan metode sejenis. Metode gurah biasanya bahan utama dalam pengobatan gurah adalah tanaman srigunggu, atau senggugu. Senggugu tanaman yang bernama latin Clerodendrum serratum ini, memang dikenal sebagai tanaman obat yang dilaporkan mampu dalam mengobati rasa sakit, peradangan, rematik, gangguan pernapasan, dan demam. Dalam pengolahannya, akar pohon atau daun srigunggu digilas hingga keluar busa, lalu disaring sampai diperoleh cairan yang jernih. Cairan inilah yang kemudian ditambahkan air matang untuk menjadi ramuan gurah. Ramuan tersebut ditetes ke hidung pasien. Sangat dianjurkan dilakukan oleh ahli atau praktisi gurah. Posisi pasien juga harus tidur tengkurap, tujuannya agar lendir yang dihasilkan dari mulut dan hidung mudah keluar. Praktisi gurah biasanya ditemani oleh tukang pijat, guna memijat pasien agar merasa santai, sekaligus untuk mengurangi rasa sakit pada hidung. Selama prosedur gurah yang bisa memakan waktu hingga 2 jam, efek gurah metode gurah ini, rasanya memang panas di hidung, dan terkadang muncul rasa perih. Bagi pasien yang baru pertama kali mengalaminya, terkadang disertai dengan rasa sakit yang menyengat pada saraf saluran pernafasan. Saat memasukkan obat, pasien diminta tidur tengkurap dan mulailah lendir serta kotoran-kotoran keluar melalui hidung dan mulut. Pasien yang penyakitnya tidak terlalu parah biasanya hanya mengeluarkan lendir berwarna bening, sedangkan pasien yang penyakitnya parah biasanya mengeluarkan lendir berwarna keruh kehitam-hitaman. Setelah proses pengobatan selesai, kebanyakan pasien akan merasakan sensasi yang ringan pada pernafasan, dengan dibarengi suara yang halus tidak serak. Hadits tentang gurah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan bekam, dan memberinya upah, kemudian melakukan gurah, memasukkan obat ke dalam hidung. Hari Bukhari, dalam hadits lainnya, telah berkata kepada kami Abdullah bin Abi Syaibah, telah berkata pula kepada kami Ubaidillah, telah mengabarkan kepada kami Israel dari Mansur, dari Khalid bin Sa'd berkata, kami bepergian dan bersama kami Khalid bin Abjar dan mengalami sakit ketika di perjalanan.
Dan sesampainya kami di kota Madinah beliau masih sakit. Kemudian Ibnu Abi Atik menjenguknya dan berkata kepada kami, hendaknya kalian menggunakan habatus sauda, jinten hitam. Lalu ambillah 5 atau 7 butir lalu tumbuklah sampai halus, kemudian teteskanlah ke hidungnya, dengan beberapa tetes minyak pada bagian kanan dan pada bagian kiri.